Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas terkait dengan static property. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode yang statik ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan properti yang statik. Untuk mulainya silakan teman-teman buka text editor favoritnya ya. Kita akan menggunakan terminal dan Neovim. Nah, kita akan masuk ke direktori latihan kita JavaScript tutorial. Kita akan cek dulu. Nah, terakhir kita sudah sampai ke 57. Kita akan membuat direktori 58 ya, static property. Kemudian kita akan masuk ke folder 58. Kita akan clear screen dan saya akan buka Neovim-nya. Oke. Kita akan buka sidebar-nya. Oke. Ini ada update. Apa-apa lah ya. Nah, update-nya kita abaikan dulu. Oke, kita akan buat satu file index.html. Oke ya. Ini file index.html-nya. Nah, dibuat, kita akan buat lagi file baru js script.js. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat dua buah file. Yang pertama index.html, yang kedua script.js. Nah, kita akan definisikan basic tag HTML-nya seperti ini ya. Nah, kita jalankan. Oke, ini akan saya save. Kemudian saya juga akan jalankan ini script.js-nya. Kita akan tutup sidebar-nya. Oke. Nah, kita akan sedikit kasih apa namanya pengertian dulu ya. Jadi materi kita tentang static property, prinsipnya sama dengan static method ya. Jadi properti statis digunakan bersama oleh semua instan kelas. Jadi kita bisa menggunakannya. Nah, cara penggunaannya hampir sama ya dengan static method. Kita tidak perlu mendefinisikan objeknya dulu lagi. Kita tinggal panggil kelasnya dan langsung properti statiknya. Oke, contohnya misalkan saya membuat kelas ini ya, item. Nah, item ini akan memiliki statik. Nah, count sama dengan 0. Nah, kita memiliki ya. Nah, di sini kita memiliki juga, kalau enggak ini kita coba dulu ya. Ini kita coba dulu untuk panggil console.log. Cara memanggilnya kita langsung item dot count. Nah, langsung seperti ini. Kita save. Ini kalau misalnya kita jalankan spasi rf dengan menggunakan Node.js, jalan ya. Kalau di browser juga ini pasti jalan. Kita coba jalankan. Saya akan menekan Ctrl L untuk menjalankan live servernya ya. Oke, klik kanan, inspect. Lihat hasilnya 0, sama ya. Nah, jadi itu static method prinsipnya sama. Kita menggunakan static property sama dengan static method. Kita bisa menggunakan propertinya tanpa mendefinisikan objeknya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di sini saya tambahkan metode ya. Static get count. Nah, ini static juga bisa dipanggil di sini. Nah, return. Nah, kita ambil item. Item ini kan kelasnya sendiri ya. Item dot count. Nah, kita bisa panggil di kelas itu sendiri. Ini bisa kita ambil di sini. Console dot log ini sama metodenya. Metode static kan bisa kita langsung panggil ya. Langsung get count seperti ini. Kita save ya, hasilnya sama 0 juga ya. Karena kita langsung bisa memanggil metode statiknya. Oke, itu contoh untuk properti statik. Nah, kita juga akan coba contohkan untuk static property yang berada di dalam metode ya. Nah, misalkan kita akan buat kelas baru. Kita akan buat item 2 lah, biar gak terlalu jauh ya. Item 2 kita akan buat konstruktornya
Misalkan kita kasih name dan quantity. Nah, memiliki dua buah parameter konstruktornya ya. Ini akan kita ambil this dot name sama dengan name. Ini kan untuk mengambil parameter dengan menerapkan ke objeknya ya. This dot quantity sama dengan quantity seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan di sini metode. Oh, enggak usah ya. Kita tambahkan di sini static count. Kita tambahkan taruhlah misalkan 0 sama kayak yang atas ya. Nah, kemudian kita akan panggil this dot constructor. Nah, akan diambil konstruktornya. Kemudian kita akan tambahkan countnya ini 1. Jadi tujuannya ketika konstruktor ini dipanggil, maka si countnya ini akan bertambah 1 ya. Tujuannya supaya dia bertambah. Nah, kita gunakan lagi static get count. Nah, kita panggil di sini return. Nah, kita akan panggil item 2 ya, karena memanggil dirinya sendiri dot count. Nah, kita akan panggil countnya seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita akan coba panggil let misalkan pen sama dengan new item 2 misalkan ini kan kita pen kemudian jumlahnya ada 5 misalkan seperti ini ya. Kemudian saya coba notebook sama dengan new item 2 taruhlah ini namanya notebook dan ini kita kasih 10 ya contohnya. Nah, sekarang di sini baru kita akan panggil console.log. Kita langsung ambil item 2 dot. Nah, kita akan ambil get countnya. Kita coba save. Lihat hasilnya 2 ya. Karena ini sudah dipanggil 2 kali. Nah, si konstruktornya ini dipanggil 2 kali. Pertama dipanggil pen dan kedua dipanggil notebook. Maka ini kan setiap ada konstruktor dia bertambah 1 dan ketika kita panggil ini static metodenya dia hasilnya 2 ya. Oke, ini contoh kita menggunakan static property ya di dalam kelas dan di dalam metode dan ya, di dalam konstruktor. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jadi kesimpulannya static method sama dengan static property sama dengan static method bisa kita panggil tanpa mendefinisikan objek terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa membantu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.